Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini. Engkau izinkan hamba-Mu untuk berbicara kepada jemaat Tuhan yang ada di tempat ini dan dimanapun berada. Biarlah Roh Kudus Tuhan yang memampukan hamba-Mu berkata-kata, sehingga firman yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu akan mampu dimengerti, dipahami, dan Roh Kudus Tuhan yang meneguhkan umat-Mu untuk memahami firman ini. Berbicara dan berkatalah Tuhan, karena hamba-Mu siap menyampaikan kebenaran firman-Mu, dan hamba-Mu juga siap untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Salam. Ada orang berkata bahwa karya terbesar itu sering bukan pada penemuannya yang luar biasa, melainkan cara pandang yang luar biasa terhadap hal-hal yang kecil atau hal-hal yang biasa. Apakah kata ini bisa Bapak Ibu Saudara mengerti? Bapak Ibu Saudara, hari ini saya berbicara bahwa cara pandang itu sangat besar mempengaruhi kita. Cara kita bertindak, cara kita berbuat, cara kita menilai. Dan dasar firman kita pada hari ini dalam Injil Matius, pasal 16 ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Pengakuan Petrus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, setuju atau tidakkah Bapak Ibu Saudara bahwa perilaku, sikap kita, cara pandang kita itu didorong oleh yang namanya paradigma. Apa itu paradigma? Paradigma itu cara pandang terhadap diri kita, diri orang lain, ataupun cara pandang kita terhadap lingkungan. Dan cara pandang itu yang akan mempengaruhi sikap kita. Cara pandang kita itu juga akan mempengaruhi perilaku kita. Setujukah Bapak Ibu Saudara? Kita ambil contoh soal virus corona. Virus corona ini ada dua pandangan orang. Ada yang sangat percaya sekali, bahkan kepercayaannya lebih dalam, bahwa virus corona ini sangat berbahaya. Tapi ada orang yang mungkin meragukan bahwa virus corona ini ada. Nah, cara pandang yang berbeda ini kira-kira akan mempengaruhi tidak cara hidupnya? Pasti. Orang yang merasa cara pandangnya bahwa corona itu berbahaya, maka ia akan sedemikian tertutupnya dirinya dengan lingkungan. Dia akan menjaga kebersihan. Yang biasa dia mencuci tangan hanya waktu sebelum makan. Tetapi setiap apapun yang dia lakukan, dia akan mencuci tangan. Dia menjaga kebersihan. Tetapi orang yang tidak percaya kalau corona itu ada, maka perilakunya berbeda dengan orang yang bahwa mengatakan corona itu berbahaya. Dia hidupnya seperti biasa. Dia tidak peduli. Dia hidupnya seperti normal. Dia tidak perlu mencuci tangan, dia tidak perlu menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Orang yang punya paradigma bahwa ibadah itu membuang-buang waktu, orang yang punya paradigma bahwa ibadah itu tidak penting, maka diajak siapapun ibadah, semeriah apapun ibadah. Bahkan mungkin banyak orang mengatakan bahwa di sini ibadah kamu akan menemukan hal-hal yang luar biasa. Tapi orang punya paradigma, pandangan yang tidak baik tentang ibadah, maka apapun dikemas ibadah bagi dia tidak ada gunanya. Nah, di halaman Facebook Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu perhatikan, itu juga menulis satu halaman apa yang Anda pikirkan.
Pertanyaan ini sekilas sederhana. Pertanyaan itu sekilas tidak ada artinya. Tapi kalau kita masuk lebih dalam, jawaban apa yang Anda pikirkan itu menentukan sikap selanjutnya yang Bapak Ibu Saudara ambil. Apa yang Anda pikirkan? Ketika saudara menulis sesuatu yang negatif pagi hari, di halaman Facebook apa yang Anda pikirkan? Ketika kita menulis sesuatu negatif di halaman Facebook apa yang Anda pikirkan? Maka kita akan selalu berpikir negatif terhadap orang-orang di sekitar kita. Karena itu Facebook bisa bikin sakit hati. Bujur? Facebook bisa bikin kecewa orang. Facebook bisa membuat orang bertanya-tanya apakah dia menuduh saya. Facebook bisa membuat orang bisa teman awalnya akrab menjadi musuh. Karena dia dipengaruhi oleh paradigma, pola pikirnya belum tentu orang itu menuduh dan melakukan hal yang tidak benar. Atau sebaliknya, ketika orang menulis sesuatu yang pesimis, maka dia akan memandang hidup ini selalu hal-hal yang salah dan negatif. Dua pertanyaan yang diajukan Yesus hari ini juga sedang menguji pandangan paradigma kita. Dan jawaban yang kita berikan ketika Yesus mengajukan pertanyaan ini juga mempengaruhi iman kita, mempengaruhi jalan pikiran kita, mempengaruhi perilaku kita, mempengaruhi sikap kita terhadap Tuhan Yesus. Ada dua pertanyaan yang diajukan Yesus. Yang pertama, kata orang, siapa aku? Kalau kita tanyakan juga, kata orang pendeta Robi Aser itu seperti apa? Maka kita akan menjelaskan seperti kata orang. Tapi ketika kita betul-betul mengenal dia lebih dalam, menurut kamu, maka jawab berbeda. Kata orang. Kita bisa melihat apa kata orang. Maka murid-murid dan orang-orang pada saat itu menjawab kata orang bahwa Yesus itu Yohanes Pembaptis. Yesus itu adalah Elia. Yesus itu adalah Yeremia. Yesus itu salah satu nabi. Betul bahwa mereka menyejajarkan Yesus itu seperti tokoh-tokoh besar. Tetapi ketika mereka memberi jawab atas tanggapan orang, maka mereka berpikir Yesus itu sama saja dengan orang-orang. Yang waktu itu adalah nabi, yang waktu itu Elia, karena menurut pemahaman mereka Yesus waktu itu adalah orang yang datang merintis jalan. Bahwa Allah itu belum datang, tetapi Yesus sudah datang merintis jalan. Bagi mereka, jawaban itu belum memenuhi kehendak Tuhan Yesus kalau Yesus itu adalah Mesias. Karena mereka menjawab berdasarkan kata orang. Dan itu juga yang mempengaruhi perilaku para murid-murid dan orang-orang pada saat itu. Kenapa orang ingin membunuh Yesus? Kenapa Yudas menjual Yesus? Kenapa murid-murid mempengaruhi pola pikir mereka kalau Yesus itu bukan Allah yang dinantikan, yang dinubuatkan dalam perjanjian lama. Karena mereka percaya Allah yang dinubuatkan dalam perjanjian lama itu bukan seperti Yesus yang sederhana, yang miskin. Allah yang gagah perkasa. Artinya, mereka dipengaruhi oleh pola pikir mereka waktu itu. Sehingga Yesus datang waktu itu mereka masih tidak percaya kalau dia itu adalah Mesias. Nah, kalau kita salah juga memahami, kalau salah paradigma cara pandang kita, jawaban yang kita berikan itu akan mempengaruhi. Tidak heran Bapak Ibu Saudara, istri Ayub kecewa dengan Tuhan. Karena dia salah memahami Tuhan. Baginya Tuhan itu seperti penolong yang langsung menyelamatkan ketika musibah terjadi. Tidak heran kalau istri Ayub berkata, tinggalkan Allah itu. Kita juga bisa melihat paradigma yang salah kenapa Yudas menjual Yesus. Kita juga bisa melihat yang lainnya, Ananias. Kenapa dia berani berbohong? Seharusnya janji dan nasarnya bahwa ketika dia menjual tanah, dia akan memberikan kepada Tuhan. Tetapi dia berbohong karena cara pandangnya. Dan itu juga berdampak dalam sikap kita melayani Bapak Ibu Saudara. Kalau kita salah memahami cara pandang kita terhadap Tuhan, cara kita melayani pun juga berbeda. Cara kita berpengharapan,
cara kita memandang perkara yang kecil, cara kita mengasihi, cara kita memperlakukan orang lain juga akan berbeda. Lalu Yesus mengatakan kembali, ya, tetapi menurut kamu siapa aku? Ya. Lalu Petrus mulai menjawab, kata Petrus berkata, kamu adalah Mesias. Ketika Yesus berkata bahwa kamu adalah Mesias, lalu Yesus berkata, berbahagialah, dan Yesus meletakkan dasar iman. Kemudian Yesus mengatakan, jangan beritahu orang. Kenapa Yesus melarang, Bapak Ibu Saudara? Tadi malam saya mencoba merenungkan firman Tuhan ini. Kenapa Yesus melarang? Pengenalan akan Yesus, Bapak Ibu Saudara, tidak akan menumbuhkan iman kita kalau kita hanya belajar dari buku. Pengenalan akan Yesus itu tidak akan melahirkan apa-apa kalau kita hanya sekedar mendengar kata orang. Belajar tentang Yesus itu tidak akan melahirkan pribadi yang kuat kalau kita hanya melihat kesaksian orang. Tidak akan pernah melahirkan apa-apa. Tetapi pengenalan Kristus itu akan tumbuh menjadi kuat dan berakar di dalam hidup kita. Ketika perjumpaan itu antara saya dan Tuhan secara pribadi, itu yang akan melahirkan pribadi yang kuat. Kita juga bisa melihat Yohanes pasal 18. Saya mengajak kita sama-sama melihat Yohanes pasal 18, ayat yang ke-34. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, Engkaukah ini? Engkaukah ini Raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu? Atau adakah orang lain yang mengatakan kepadamu tentang aku? Kita bisa saja berkata dia itu Allah hebat. Kita bisa saja mengatakan Allah yang luar biasa. Tetapi Tuhan melihat apakah yang kita ucapkan itu lahir dari hati kita. Tetapi perkataan ketika kita memperkatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias dalam hidup kita, dan itu betul-betul lahir dalam hati, itu akan beda. Karena itu Yesus melarang mereka untuk mengatakan kepada orang lain. Saya mencoba merenungkan tadi malam, mungkin Yesus ini membiarkan orang lain betul-betul menjumpai Yesus itu dalam hatinya. Dia melihat dua kasus ini. Murid-murid sudah bersama dengan Yesus, melihat Yesus melakukan mujizat, memberi 5.000 orang makan, menyembuhkan orang sakit, tetapi mereka belum juga mengenal Yesus secara lebih dalam. Karena paradigma dan cara pandang mereka tadi yang membuat mereka tidak bisa mengenal Yesus lebih dalam. Karena mereka dipengaruhi oleh latar belakang bahwa Mesias itu datang, bukan seperti Yesus. Yesus mau mengatakan, kalau engkau mengenal aku, kenallah aku secara pribadi. Karena itu Yesus mengatakan jangan ceritakan kepada orang lain, biarkan orang lain. Pertanyaan ini juga diajukan kepada saya, kita semua. Kitalah yang mempertanyakan, yang menjawab kalau Yesus bertanya, siapa Yesus itu? Saya menutup kita dengan firman Tuhan yang terakhir dari 1 Petrus pasal 3 ayatnya yang ke-15, tetapi kuduskanlah di dalam hatimu. Tema kita hari ini, minggu atau bulan-bulan ini, yaitu berakar di dalam firman Tuhan. Firman ini, tema ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Petrus mulai mengubah cara pandang lamanya, menggantikan cara pandang yang baru. Dia tidak lagi melihat Yesus itu sama kedudukannya seperti nabi. Dia tidak lagi melihat Yesus itu sama seperti Elia, Yeremia, dan yang lainnya. Dia mengganti dengan cara pandang baru bahwa Yesus itu adalah Mesias. Kita bisa melihat kehidupan Petrus, Bapak Ibu.
Ketika Petrus mengalami kegagalan, dia tidak pernah melepaskan Yesus. Dia merangkul Yesus. Setiap kali Petrus jatuh, dia bangkit. Ketika dia mengubah cara pandangnya kalau Yesus itu Mesias. Minggu-minggu kemarin kita berbicara bahwa Petrus tenggelam di atas air. Dia tidak segan-segan minta tolong kepada Tuhan, karena dia percaya Tuhan penolong dalam hidupnya. Setiap kejatuhan demi kejatuhan yang dialami oleh Petrus membuat dia semakin dekat dan mengenal Tuhan. Artinya bahwa setiap kejatuhan yang dialami oleh Petrus, disitulah dia betul-betul menemukan Tuhan yang sesungguhnya di dalam kehidupannya. Bagaimana cara kita bisa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi dan menggantikan cara pandang kita dengan cara pandang yang baru? Maka kita harus merenungi kehidupan Yesus. Dan kita menggantikan cara pandang kita yang lama dengan cara pandang yang baru. Kita renungkan kasih-Nya Bapak Ibu Saudara ketika kita mungkin mengalami kekecewaan. Kita renungkan juga kasih-Nya ketika kita mungkin dihianati orang lain. Kita refleksikan perjalanan hidup kita ketika kita belum seberuntung orang lain, tapi kita refleksikan Yesus ketika Dia dihina dan dicaci maki orang. Ketika kita merasa bahwa kita tidak seindah dan semanis perjalanan hidup orang lain lakukan, pandanglah Yesus. Lihatlah Yesus ketika Dia disalib, ketika Dia mengalami penderitaan, bukan karena Dia berdosa, tetapi karena Dia mengasihi kita semua. Cara pandang kita yang benar terhadap Tuhan, maka itu akan menentukan sikap kita melayani, sikap kita mengasihi, sikap kita memperlakukan orang lain. Kalau kita memandang Yesus itu adalah Mesias dalam hidup kita, seperti sebuah lagu yang dinyanyikan. Jika Yesus itu segala-galanya bagi kita, jika kita percaya Dia mati bagi kita, dan kita menjadikan kematiannya itu baru dalam hidup kita, dan kita menjadikan Dia juru selamat kita, ingatlah Bapak Ibu Saudara, percayalah, jika besok kita menghadapi masalah, jika besok kita menghadapi sesuatu yang buruk, kita menghadapi kesulitan, maka kita akan mampu melewatinya. Karena kita melihat pandangan yang baru, bukan pandangan yang lama. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin.